Assalamualaikum dulur-dulur. Salam warahmatullah. Yang selamat. Warahmatullahi wabarakatuh, Romo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu Waalaikumsalam. min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Pak Duro. Ampun. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pemateri pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bapak Khairuddin Mute dulu, Pak. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Haji Rahmanto, seluruh jajaran pimpinan PDM Kota Yogyakarta. Yang saya hormati para ketua majelis lembaga di lingkungan Nggak ngetik nggak apa Bu Indun. yang Nggak saya ngetik jeneng. para tingkat daerah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Oh wes sana. Wes sana. Muhammadiyah Sekota Jakarta. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersilaturahim dalam acara pengajian pimpinan daerah Kota Yogyakarta pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut setianya. Insya Allah kita semuanya termasuk bagian dari pengikut setia Rasulullah. Tentunya dengan senantiasa kita menjalankan sunnah-sunnahnya dan bersalawat kepadanya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali pengajian daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta ini secara bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Oke, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya selaku MC memohon maaf kepada seluruh pimpinan, terutama kepada pemateri Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori karena ada kendala teknis di lapangan sehingga ada kesempatan. Selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada Ketua PDM Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Haji Rahmanto untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin untuk melepas masker bendot sedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati narasumber Kang Irut Bapak Profesor Dr. Khairuddin Basori MSI. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan harian PDM Kota Yogyakarta, baik yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Majelis dan Lembaga di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Muhammadiyah Sekota Yogyakarta, insya Allah semuanya yang dirahmati Allah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji kehadirat Allah Azza wa Jalla yang hanya karena rahmat, taufik dan hidayahnya kita dipertemukan
melalui virtual. Dan ini juga kita nganyari studio untuk siaran pada siang sore hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah termasuk kita sekalian yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sekian lama program pengajian pimpinan ini sementara kita hentikan karena terkendala protokol kesehatan COVID-19, maka hari ini kita mencoba menggunakan teknologi untuk melangsungkan kegiatan ini. Dan alhamdulillah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang dimotori oleh teman-teman dari LSBO sudah mempunyai studio yang insya Allah nanti bisa kita manfaatkan bersama. Termasuk hari ini kita berbicara ini di studio Sultan Agung 14, ya, sudah kita resmikan dengan nama Sultan Agung 14 atau SA14. Bapak Ibu, mudah-mudahan studio ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kepentingan syiar, untuk kepentingan melaksanakan program-program. Maka kepada Bapak-bapak, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, monggo dimanfaatkan studio ini untuk kepentingan kita bersama, termasuk juga untuk kepentingan sosialisasi, publikasi amal usaha pendidikan kita. Yang pertama. Yang kedua, karena kita sudah lama tidak ketemu, maka hari ini spesial kita hadirkan melalui virtual yang terhormat Pak Khairuddin Basori. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih, meskipun dalam suasana yang kurang menggembirakan karena tidak bisa ketemu secara langsung, beliau siap untuk menyampaikan materinya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Khairuddin Basori, dan kepada Bapak Ibu Ketua Majelis Lembaga dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, marilah kita ikuti apa nanti akan disampaikan oleh beliau. Bahwa beberapa informasi yang mestinya kita sampaikan karena terkendala teknologi tadi, mohon maaf waktunya terlambat hampir 30 menit. Ya, saya mohon maaf karena baru pertama kali dan juga saya tidak tahu tadi terkendala di mana. Yang penting bahwa sekarang kita sudah bisa melaksanakan. Sekali lagi pada semua pihak yang pada hari ini terlibat secara langsung, baik yang ada di studio Sultan Agung 14 ataupun yang ada di rumah, terima kasih sudah berpartisipasi. Dan paling khususon kepada Pak Khairuddin Basori yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah-tausiahnya kepada kita semua. Saya kira sambutan saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta saya cukupkan sekian, dan monggo diikuti pengajian pimpinan pada siang hari ini sampai nanti berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Andes Haji Akid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah memberikan sambutan dan juga hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengajian pimpinan PDM Kota Yogyakarta ini. Selanjutnya kita ke materi inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI dengan tema implementasi amal usaha Muhammadiyah sebagai uswatun hasanah dan gerakan dakwah. Karena peserta kita mayoritas adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah, ada 36 SD, 12 SMP dan MTS, 12 SMA, SMK, dan MA, sehingga total ada 60 amal usaha pendidikan di Kota Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Khairuddin Basori, untuk waktu dari sekarang sampai dengan jam 14.15 atau maksimal jam 14.30.
Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi antara kepala sekolah dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori, kami persilahkan. Terima kasih. Oke. Mohon izin untuk share screen. Jangan dulu, Khairul. Bentar. Ini ya, saya mohon izin untuk share screen ya. Bisa kelihatan? Bisa, Bapak. Sakit ya? Alhamdulillah ya. Bisa, Oke. cuman kecil. Sekarang sudah besar. Ya, sudah. Sambut nih. Sampun. Ya, alhamdulillah pun cetrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu pimpinan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim meskipun di media virtual. Mohon maaf tidak bisa ikut Pak Ketua di studio yang baru karena harus sementara sembunyi dulu di rumah. Tapi alhamdulillah sudah bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk kita mencoba memikirkan bagaimana amal usaha kita, sekolah-sekolah kita bisa menjadi uswah hasanah dan sekaligus sebagai gerakan dakwah bisa lebih optimal. Nah, cuma memang sengaja saya akan memulai diskusi ini dengan melihat surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau membuka Al-Quran itu ada 3 ayat. Itu yang ujungnya itu semuanya sama. Jadi awalnya itu sama. Nanti bisa dilihat yang pertama surat Al-Anbiya ayat 35, kemudian surat Ali Imran ayat 185, juga surat Al-Ankabut ayat 57. Nah, saya mau mengambil dari 3 yang sama di depannya itu, saya ingin yang Al-Anbiya ayat 35 saja. Karena depannya 3-3-nya sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, cuma yang menarik di Al-Anbiya 35 itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, yang menarik di Al-Anbiya 35 itu setelah Allah menginformasikan bahwa semua yang hidup itu pasti mati. Itu tidak cuma pribadi termasuk sekolah. Jadi kalau tidak hati-hati, apalagi kalau pandeminya nanti panjang, ini yang nafasnya tidak panjang, yang butuh alat bantu pernafasan itu bisa jadi tidak cuma pribadi tapi juga amal usaha kita. Nah, makanya kita harus hati-hati benar karena kalau ada mismanagement di amal usaha, ada salah kebijakan yang mungkin sangat fatal, itu bisa juga sampai kepada al-maut. Maka mohon izin saya kok memulainya justru dengan ayat soal kematian, karena kita sedang dalam situasi krisis. Maka kesadaran akan krisis itu menjadi penting. Mohon maaf, ada orang itu yang ketika dalam suasana krisis itu seperti tidak ada apa-apa gitu Pak. Tidak ada suasana atau situasi krisis yang harus disikapi juga dengan sikap-sikap yang lebih bijak. Karena apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan 2 hal. Jadi rupanya ujian Allah itu 2. Bisyarri wal khairi. Jadi dengan keburukan dan dengan kebaikan. Misalnya bisyarri
Januari itu katakan saja cobaannya itu nggak dapat siswa dan bertahun-tahun siswanya selalu kurang. Itu kan ujian yang tidak mudah bagi sekolah karena hampir semuanya kan berbasis pada jumlah siswa. Nah, ketika jumlah siswanya kecil pasti akan terasa berat. Tapi pada saat yang sama juga yang menjadi fitnah itu al-khairi, yang menjadi cobaan itu bisa jadi kondisi yang menyenangkan, kondisi yang baik, siswanya banyak gitu. Jadi kita merasa aman. Tapi menurut pengalaman beberapa sahabat, ada yang tadinya target, misalnya ini perguruan tinggi, target mahasiswanya 6.000, ternyata dapatnya cuma separuh, misalnya gitu. Itu sesuatu yang mengejutkan, karena bisa jadi tadinya yang bersangkutan merasa aman. Insya Allah lah kalau tempat kami aman. Nah, tapi situasi di lapangan itu kadang berkata sebaliknya. Nah, karena itu ayat ini mengingatkan kita untuk baik itu ujiannya yang tidak enak maupun yang menyenangkan. Itu kita tetap harus hati-hati karena pada akhirnya ini apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang ini persoalannya adalah persoalan antara hidup dan mati karena kita tidak tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Kalau kita ikuti soal pandemi kita ini kan kita belum tahu nih puncaknya akan di mana sampai kapan. Karena ini terus trennya kan justru terus naik. Apalagi kemarin muncul penelitian untuk Jogja dan Jawa Tengah ini justru yang paling istimewa, penyebarannya sangat kuat sekali. Nah, maka kalau kita lihat dampak pandemi ini tentu akan mengubah kehidupan semua orang. Nah, kalau kehidupan semua orang berubah, sementara kita yang di sekolah misalnya tidak berubah, tentu kita akan ketinggalan. Di dunia usaha, kita dulu hampir semuanya pakai Nokia. Tapi ketika Nokia terlambat berubah, Nokia kemudian hilang di pasaran. Bahkan sudah dimodifikasi, diambil Microsoft, itu tetap nggak bisa ngangkat. Jadi ketika situasinya seperti itu menjadi berat sekali. Kita dulu kalau foto tentu pakai film, dan itu pasti Fuji atau Kodak. Tapi ketika Kodak yang sudah sangat besar itu kemudian terlambat berubah, ketika dia terlalu pede dengan kebesarannya, padahal tren di lapangan sudah berubah dengan sangat cepat. Nah itu ternyata rupanya Kodak juga gulung tikar, yang sudah berusia hampir mungkin 100 tahun lebih, tapi bisa juga gulung tikar. Dan banyak perusahaan-perusahaan, kalau kita tidak menyebut sekolah ya, institusi pendidikan, yang kemudian terpaksa harus mati karena kalah cepat berubah dengan kecepatan perkembangan zaman. Nah, maksud saya kalau sekolah-sekolah kita ini tidak cepat-cepat apa istilahnya ya, kita mencoba introspeksi apa yang kira-kira kita bisa antisipasi supaya kalau ada perubahan di luar, syukur kita sudah mendahului sehingga kita lebih siap dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, saya melihat posisi uswah hasanahnya di situ. Karena banyak sekolah itu yang sekarang ini banyak yang ketika misalnya terpaksa harus daring, kan banyak yang kalang kabut. Tapi ada juga yang relatif bagus ya, relatif siap. Nah padahal kan sebetulnya tren untuk daring itu kan mau tidak mau itu sudah menjadi tren masa depan. Blended learning, ya, pembelajaran yang menjadi apa istilahnya gabungan antara offline dan online itu kan makin lama yang online mungkin akan semakin kecil. Nah, sementara hampir pikiran semua guru kita itu boyos kayak rampung, bali normal, sekolah kayak biasane, mulang di depan kelas, itu saya kira masih menjadi frame semua guru-guru kita. Padahal trennya ke depan, sekarang terutama yang di perguruan tinggi itu sudah mulai bicara untuk membuka kelas-kelas daring dan seterusnya. Dan ternyata misalnya kayak BINUS dan yang lain-lain di Jakarta, itu kelas daringnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kelas yang offline. Nah bisa jadi nanti sekolah-sekolah kita juga akan bisa berkembang menjadi seperti itu.
Dan itu ternyata jauh lebih murah. Tidak perlu gedung, tidak perlu, paling kan hanya bikin modul, bikin pembelajaran daring, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, pandemi ini telah mengubah kehidupan semua orang. Ketemu teman baru, menjalin hubungan, pertemanan, itu tidak lagi modelnya seperti dulu yang langsung telepon-teleponan atau surat-suratan, tapi semuanya sekarang serba daring. Kita mau belajar keterampilan baru, kita juga tinggal searching, kita tinggal lihat tutorial di YouTube, kita tinggal lihat tips di Google, di mana-mana kita bisa belajar sendiri keterampilan baru. Bahkan yang sering saya gambarkan, kemarin saya baru selama ini saya tidak mengira akan begitu hebat perkembangan teknologi itu. Misalnya ngaji, kebutuhan saya untuk membaca kitab-kitab klasik, misalnya kitab kuning atau berita-berita baru yang dari Timur Tengah. Jujur karena saya belajar sebentar di Mualimin dan kemudian belajar psikologi, ya saya bisa lah sedikit-sedikit bahasa Arab, tetapi kan tidak Arab banget gitu ya, karena memang basis saya lebih ke psikologi. Tapi ketika kemudian ada kebutuhan, saya mencoba membaca, saya kesulitan, saya cari Google Translate, dan ternyata Google Translate sekarang sudah berkembang sangat luar biasa. Jadi kalau saya menemukan teks Arab gundul yang saya tidak bisa membacanya, kalau dulu kan tanya Ustadz, dulu kan tanya Kiai, sekarang saya tinggal tanya Google Translate dan sudah dibacakan oleh Google Translate seperti kalau Kiai kita dulu membacakan A-I-U-E-nya sudah betul. Dan kemudian di bawahnya kalau saya mau cari terjemahannya bahasa Indonesianya akan keluar terjemahan bahasa Indonesia dengan bagus. Kalau saya pengen padanannya dalam bahasa Inggris ini apa, akan keluar bahasa Inggrisnya. Jadi belajar keterampilan baru itu sekarang juga nggak perlu kemana-mana. Saya sebetulnya pengen ngaji, sowan ke kiai gitu kan, tapi kan kapan waktunya kan gitu. Belum soal kiainya juga sibuk, kita sendiri mungkin juga kegiatannya macam-macam, jadi sulit. Tapi sekarang dengan teknologi informasi yang seperti sekarang ini, jadi semuanya itu seperti ya Allah, sudah mudah sekali dan murah sekali karena kita bisa belajar tanpa bayar. Saya tinggal klik. Sehingga ada hal-hal yang kemudian kita ketemu hal-hal baru. Kemarin saya sama Bu Nila itu bedean, karena ada kalimat begini dalam bahasa Arab, itu berita soal ledakan di Beirut. Bahasa Arabnya ini begini, qobla sa'ah wahidah. Karena Bu Nila dulu pernah belajar juga di sastra Arab, saya tanya, Bu, qobla sa'ah wahidah itu artinya apa? Itu kan kalimat yang sederhana sekali. Qobla sa'ah wahidah. Qobla itu sebelum, sa'ah itu waktu, jam, wahid itu satu. Pasti kita memikirnya peristiwa ini terjadi sebelum jam 1. Karena di situ qobla sa'ah wahidah. Ternyata begitu saya lihat terjemahannya yang betul dalam Google Translate itu, ternyata terjemahan yang betul itu 1 jam yang lalu. Loh, lah ini berarti selama ini kita baca qobla sa'ah wahidah itu sebelum jam 1, keliru. Yang benar adalah 1 jam yang lalu, karena peristiwa ledakan itu terjadi 1 jam yang lalu dan itu terus diberitakan secara online. Nah, saya bisa belajar begini ini kan karena ada Arabnya, saya copy, saya buka Google Translate dan dia membacakan, kalau saya klik speakernya, dia akan membacakan bagaimana caranya membaca yang benar bahasa Arabnya. Kemudian saya klik bahasa Indonesianya, udah keluar bahasa Indonesia, dan ternyata pemahaman saya tentang teks itu keliru. Yang betul menurut Google itu, dan menurut saya itu yang betul, karena memang peristiwa itu terjadi 1 jam yang lalu. Jadi luar biasa perkembangan teknologi sekarang ini, kita belajar keterampilan baru juga menjadi sangat murah, sangat efisien, kita tinggal klik, kita sudah mendapatkan pelajaran yang baru. Nah, maksud saya, inovasi-inovasi di sekolah kita itu mestinya bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang terbaru. Cara kita menempuh pendidikan pasti juga berbeda dengan dulu. Sekarang kita sudah mulai belajar bagaimana semua pendaftaran online, semua dilakukan secara online. Ya, meskipun di beberapa sekolah tentu masih
masih ada kesulitan. Tapi mau tidak mau, ke depan trennya pasti akan gitu. Cara mengakses dukungan, caranya mencari uang, caranya belanja, semuanya berubah. Nah, kalau sekolah kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan, jadi inovasi-inovasinya itu jangan cuma inovasi-inovasi yang di pinggir. Menurut saya kalau kita betul-betul mau jadi uswah hasanah, itu inovasinya harus yang di tengah. Beberapa sekolah unggulan di Bogor, karena di situ dekat UI, dekat Bandung, dekat ITB, itu ada madrasah yang sengaja didesain dengan keunggulan robotik. Nah, itu kan menarik. Jadi madrasah, tapi yang menjadi relawan di situ banyak orang UI, banyak orang ITB, sehingga memang anak-anak madrasah, baik sanawiyah maupun aliyah, itu kemampuan robotiknya sudah tingkat lanjut, misalnya begitu. Nah, ini tentu pilihan itu ada pada kita, kebersamaan kita mungkin di MKKS, di majelis, atau dimanapun, itu bisa menjadi tempat kita untuk terus mendiskusikan. Karena kenapa saya bicara soal-soal yang seperti ini, karena yang saya khawatirkan itu soal kematian. Kalau yang mati itu pribadi, itu yang kehilangan cuma keluarganya sama teman-temannya. Tapi kalau sekolahnya mati, itu kan banyak keluarga, banyak orang yang kehilangan. Nah, ini yang menurut saya kita harus lebih serius untuk memikirkan bagaimana supaya dalam situasi pandemi ini kita tetap bisa bertahan, bahkan kemudian kita leading, kita bisa menjadi contoh, kita berada di depan, karena cara kita merespon perubahan itu bisa lebih cepat. Nah, saya nanti akan tunjukkan beberapa data. Meskipun Bapak Ibu, dampak yang paling besar dari pandemi ini yang mengalami adalah kelompok-kelompok marginal. Kita tahu untuk sekolah-sekolah yang banyak siswanya dari kelompok marginal ini, kemampuan ekonominya terbatas, akses internetnya minim, literasi digitalnya juga biasanya tidak begitu bagus. Nah, saya kira ada resiko juga pada penurunan kemampuan finansial di sekolah. Ya, biasanya kan kalau siswanya nggak masuk kan SPP-nya juga ikut seret ya. Mudah-mudahan di tempat kita bisa teratasi. Maka perlu dipikirkan ini bagaimana fundraising non-SPP ini juga meskipun tidak mudah, tapi harus dicari cara. Karena kalau ketergantungan kepada SPP itu pasti kaitannya dengan jumlah siswa. Nanti kalau siswanya turun, ya kemampuan ekonomi kita ikut turun. Bapak Ibu, yang perubahan yang mendadak ini ya, yang dulunya kita ini face to face lalu menjadi daring, itu wajar kalau kemudian mengagetkan banyak pihak, ya orang tua, siswa, guru, dan semua pemangku kepentingan pendidikan pasti ya terkejut ya, kaget. Tetapi lama-lama kan ternyata biasa. Berarti kan kemampuan adaptasi kita ini sebetulnya hebat sekali. Yang tadinya pakai Zoom, pakai ini nunak-nunu, itu lama-lama sebulan 2 bulan udah lancar kok. Bahkan kemudian berpindah-pindah platform itu juga sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang perlu juga kita waspadai sekarang yang kita sering menyebutnya dengan bahasa istilah psikologinya itu nomofobia, karena sekarang semuanya serba daring, pakai laptop, pakai HP. Nah, kalau kita tidak hati-hati, semua orang kan sekarang anunya ke laptop dan HP. Kalau itu terlalu suntuk, keterusan, itu ada yang disebut dengan nomofobia. Orang menjadi ketakutan untuk lepas dari gadget, untuk lepas dari laptop. Karena selalu semuanya basisnya di situ, terutama HP sekarang ini. Nah, kalau kita terlalu terpapar dengan tradisi yang seperti itu, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mari kita lihat data-data yang data ini
data terbaru dari Balitbang Kementerian Pendidikan. Dan ternyata dalam suasana pandemi seperti ini, hanya kurang dari 50% yang setiap hari dalam seminggu itu mau belajar sungguhan. Yang separuhnya itu kira-kira ya nggak tahu hilang kemana. Itu kan 50%. Ini kan angka yang menarik ini. Kurang dari 50%. Nah, itu pun sebagian besar siswa belajar kurang dari 3 jam per hari. Ini kan data dari Balitbang, ini menarik sekali. Jadi rupanya di masa pandemi ini anak-anak belajarnya ya kurang dari 3 jam per hari. Bagian besarnya begitu. Kemudian setiap harinya guru itu hanya berinteraksi dengan siswa selama rata-rata 2,5 jam untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Kalau yang biasanya jam 7 sampai jam 1 atau sampai jam 2, mungkin sampai jam 3, ini cuma 2,5 jam, mungkin sekitar sampai 3 jam. Itu dalam rata-rata hanya segitu, berinteraksi dengan siswa. Nah, ini kecil sekali kan kalau dalam suasana pandemi seperti sekarang ini. Lalu cukup banyak guru yang tidak lagi mengejar ketuntasan kurikulum. Jadi hampir, ya, ini ada beberapa pertanyaan dan kemudian jawabannya mengejar ketuntasan, ya sebagian bilang tidak, itu hampir separuh. Yang benar-benar memperhatikan ketuntasan ya cuma sedikit. Memberi tugas, materi tentang COVID, karena ini tentang COVID, nah ya yang sebagian besar ya hampir 60%. Nah, sebagian besar orang tua menghabiskan waktu hanya 1-2 jam untuk mendampingi anak belajar dalam 1 hari. Nah, yang menarik ini umumnya dilakukan oleh ibu. Jadi rupanya pendampingan di rumah itu sudah cuma 1-2 jam dan itu pun lebih banyak dilakukan oleh ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin masuk ke beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Tadi yang pertama saya sudah menyampaikan bahwa inovasi-inovasi itu harus yang substantif, yang masuk ke dalam. Jangan yang di pinggir-pinggir. Jadi inovasinya harus inovasi yang substantif supaya kita bisa leading di depan perubahan. Nah, yang kedua yang ingin saya beri catatan adalah efisiensi dan produktivitas. Harus kita hitung betul, ini soal keluar masuknya uang, soal penggunaan anggaran dan sebagainya, ini soal efisiensi. Soal penggunaan listrik, AC, mungkin soal snack, soal minuman, soal macam-macam harus semuanya kita hitung supaya pengetatan ini bisa, ya supaya nafasnya bisa lebih panjang. Tapi efisiensi saja tidak cukup, karena kalau kita cuma mengetatkan tapi sementara tidak ada tambahan pemasukan, itu juga akan jadi masalah dalam jangka panjang. Maka sekarang harus dipikirkan untuk mendorong produktivitas. Jadi di masa sulit itu efisiensi harus digiatkan, tetapi harus ada upaya-upaya untuk mengembangkan produktivitas warga sekolah itu untuk fundraising non-SPP. Ya, gampangannya itu apa yang bisa dijual. Mungkin jualan pelatihan, mungkin jualan modul, mungkin jualan kemampuan gurunya, mungkin jualan apa saja lah yang memungkinkan ada tambahan fundraising yang non-SPP. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini tentu kalau kita mengandalkan SPP akan kewalahan. Karena sebagian besar kalau begitu anaknya nggak masuk kan SPP-nya ikut nggak masuk. Nah, sekolah yang berwawasan kewirausahaan. Saya ingin karena kita ini swasta, maka logika swasta itu tidak bisa seperti negeri yang punya anggaran, yang punya budget dari pemerintah. Kalau kita ini kan ya nyari sendiri, belanja sendiri, ngelola sendiri, dan seterusnya. Ya bantuan itu kan ya tidak seberapa. Maka saya kira menjadi penting
warga sekolah itu menjadikan proses pembelajaran itu sebagai bagian dari pengalaman menjadi wirausaha. Jadi yang kemudian tadi fundraising non SPB itu tidak sekedar misalnya yang seksi usaha itu bagaimana caranya bikin usaha lalu menguntungkan buat sekolah, tidak cuma itu. Kalau sekolah yang berwawasan kewirausahaan itu yang saya maksud adalah bagaimana anak, guru atau siapapun yang terlibat dalam proses belajar itu menjadikan pengalaman belajar itu menjadi bagian dari latihan berwirausaha. Karena sebagai sekolah swasta itu sangat memungkinkan untuk didorong ke arah sana. Saya sering memberi saran ke teman-teman untuk berkunjung ke SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Malang. Ada ide-ide yang menarik menurut saya karena di tempat itu asrama, tapi yang menarik kan siswanya miskin, ya, yatim dan miskin. Jadi itu kan kumpulan dua yang tidak mudah untuk dididik kan. Syaratnya harus yatim dan miskin, yang kemudian dapat beasiswa untuk sekolah di situ. Tapi yang saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti tolong bisa dilihat di YouTube SMA SPI, SMA Selamat Pagi Indonesia, itu menarik sekali. Saya beberapa kali ke sana itu saya mendapatkan, ini kok kelihatannya seperti yang diinginkan oleh pendidikan Muhammadiyah. Kan kalau di tujuan itu kan cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat. Jadi cakapnya dia kompeten betul, anak-anaknya pede, dan memang kemudian berguna bagi masyarakat. Penghasilan, jadi selama 3 tahun sekolah di situ, itu ternyata luar biasa. Anak-anak ini sudah bisa menjadi wirausaha karena dilatih dalam proses pembelajaran selama 3 tahun di sekolah itu. Anak-anak ini menjadi sangat percaya diri dan berani untuk berusaha mulai dengan modal yang seadanya. Tapi kemudian omsetnya bisa miliaran. Saya terkejut ketika bertanya di koperasi siswa itu, Dek, omsetmu piro? Itu waktu itu pertama saya berkunjung di sana, beberapa tahun yang lalu, itu dijawab koperasi siswa itu omsetnya 4 miliar. Nah, ini kita koperasi sekolah saja kan nggak sampai segitu. Dan dengan enteng anak-anak itu kemudian menjelaskan, ini sekarang tahun ini 4 miliar Pak, tahun depan rencana kami 5 miliar. Bayangin anak-anak miskin, yatim, itu setelah dididik dalam 3 tahun, itu kemudian punya keberanian dan punya keterampilan untuk berwirausaha, punya target-target besar, dan itu terwujud. Dan yang menarik ketika mereka kemudian punya penghasilan besar, mereka sudah bisa mengajikan orang tuanya, sudah bisa beli rumah, sudah. Karena memang tadi dengan omset miliaran kan tentu bagi anak-anak ini dia juga mendapatkan bagian yang cukup dari usahanya itu. Yang menarik, mereka sendiri kemudian berinisiatif untuk menyisihkan sebagian pendapatannya yang dia cari sendiri bersama teman-temannya itu untuk kemudian disumbangkan bagi keluarga yang tidak mampu di sekitar sekolah. Saya terharu sekali anak yatim, miskin dalam 3 tahun kemudian bisa menjadi pengusaha dan kemudian bisa berbagi juga kepada orang miskin yang lain. Dan yang saya lihat dari cerita anak-anak itu, Pak, saya baru bisa merasakan nikmatnya memberi itu ya di sini. Karena selama ini saya selalu diberi. Karena anak yatim dan miskin kan biasanya selalu diberi. Nah, ketika dia sudah bisa menjadi wirausaha dan kemudian bisa memberi kepada orang tua jompo di sekitar sekolah, orang miskin di sekitar sekolah, dia merasa bahagia sekali karena ternyata memberi itu nikmat sekali. Nah, bagi orang yang tidak pernah memberi, maka memberi itu sesuatu betul. Nah, ini yang mungkin kita bisa mulai pikirkan bagaimana supaya sekolah kita itu tidak cuma kokean teori, tetapi juga memberi pengalaman belajar yang konkret yang membuat anak-anak ini bisa hidup mandiri. Mohon maaf kalau kita lihat angka-angka di BPS itu kan ada angka yang menarik kan. Tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi itu kan justru SMK. Menarik sekali itu. Bukan SMA atau bukan perguruan tinggi, tapi SMK. Padahal kan secara kompetensi kan anak-anak SMK kan kompeten. Oh, uji kompetensi lulus.
Tapi kenapa angkanya yang paling tinggi? Mungkin karena soal nyali, soal keberanian untuk mengambil risiko. Nah, maka menarik ini untuk mengembangkan sekolah Muhammadiyah itu yang berwawasan kewirausahaan. Jadi betul-betul tidak cuma yang SEMEA, tidak hanya yang SMK yang khusus basisnya ekonomi, tapi juga di SMA atau di sekolah-sekolah kita mulai supaya mau tidak mau kan orang harus hidup, mau tidak mau orang harus berusaha. Cuma karena nggak pernah diajari, nggak banyak yang nggak bisa untuk mencoba mengkapitalisasikan potensi untuk kemudian menjadi bekal hidup. Mungkin di masa pandemi seperti ini kita juga perlu mengadakan assessment diagnostik secara lebih sungguh-sungguh kondisi siswa, kemampuannya berapa dan sebagainya supaya kemudian ada strategi pembelajaran yang lebih tepat untuk anak-anak kita. Dan tentu ini sangat variatif sekali sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita perlu memanfaatkan Merdeka Belajar ini. Ya kalau dulu ada pedagogi, kemudian ada andragogi, kan sekarang trennya ke depan itu pasti eutagogi. Jadi bagaimana supaya kurikulum itu tailor-made, kurikulum itu tidak seragam semua, tapi lebih bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan yang lebih penting sebetulnya, bekal yang harus kita berikan kepada anak itu bukan penguasaan materi, bukan knowledge acquisition, tetapi learning how to learn. Kita ngajari anak bagaimana caranya anak itu belajar. Supaya kalau nanti lepas dari sekolah kita, anak itu bisa belajar mandiri. Yang kurang saya kira dibandingkan dengan generasi dulu, itu kan yang sekarang disebut self-regulated learning. Bagaimana belajar mandiri. Kalau dulu istilah kita otodidak. Kita kan nggak membayangkan bagaimana Agus Salim, otodidak, bisa bahasanya sedemikian hebat, bisa menjadi diplomat yang ulung. Dan Buya Hamka, belajar sendiri, bisa nulis tafsir sedemikian legendaris, misalnya itu. Nah, semangat untuk otodidak itu yang kelihatannya sekarang mulai turun. Orang lebih, apa istilahnya ya, karena terbiasa dibimbing, terbiasa diatur-atur, sehingga tidak punya sense yang cukup bagus untuk bagaimana seharusnya dia mengembangkan diri. Nah, tadi sudah juga saya sebut, mau tidak mau ke depan itu pilihannya ya blended learning, kalau tidak e-learning sepenuhnya. Karena di beberapa itu sudah mulai memanfaatkan e-learning secara lebih optimal. Mungkin kalau blended ya kita bisa pakai sistem shift, kalau masih di era pandemi seperti sekarang, kita bisa masuk secara bergantian, mungkin pagi, sore, atau bahkan bisa malam juga, tapi selebihnya mungkin sebagian besar dilakukan secara daring. Nah kalau itu bisa didesain sedemikian rupa, kurikulumnya, modulnya, itu akan menjadi pilihan-pilihan yang menarik. Maksud saya supaya kalau sekolah-sekolah yang lain belum melakukan, kita bisa menjadi yang terdepan untuk mencoba model mungkin mulai dari mana dulu yang sudah siap teknologinya atau guru-gurunya untuk mulai pembelajaran alternatif di amal usaha Muhammadiyah. Nah, cuma memang untuk itu diperlukan aturan baik dari dinas maupun perserikatan itu yang tidak kaku, tidak terlalu birokratis. Karena kalau sekolah itu dikelola secara birokratis, itu yang terjadi kemudian adalah penurunan keberanian warga sekolah untuk berkreasi dan berinovasi. Karena takut salah, nanti nabrak birokrasi. Nah ini yang iklim berkreasi dan berinovasi, ini saya kira yang harus didorong. Mungkin pimpinan daerah perlu mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan ciri khasnya masing-masing secara lebih secara lebih nyata gitu. Sehingga kalau ditanya katakanlah misalnya SMP bedanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa? Karena tidak mungkin kan sekolah kok sama. Jadi mestinya sekolah harus punya keunggulan, punya kekhasan yang itu menjadi nilai lebih di setiap sekolah.
Kemudian dari sisi pemangku kepentingan pendidikan yang lain, dalam hal ini adalah orang tua, saya sekarang senang sekali dengan pandemi ini, ternyata banyak orang tua yang lebih menghargai guru, karena ternyata ngajari anak-anaknya sendiri itu kesulitan. Ternyata angel tenan mulang. Apalagi kan kemudian membayangkan kalau guru di kelas kan anaknya orang banyak, dadeke siji, wah itu susah sekali. Jadi alhamdulillah sekarang banyak orang tua yang lebih menghormati atau menghargai guru. Nah, cuma begini, orang tua ini kan biasanya kita kalau bicara, saya sering diundang di beberapa sekolah, itu selalu soal-soal parenting. Nah, sekarang yang diperlukan oleh orang tua itu tidak cuma parenting, terutama untuk orang tua yang tidak punya latar belakang keguruan. Nah, itu justru perlu bekal ilmu keguruan bagi orang tua ini. Supaya apa, ketika mendampingi anak, itu ngerti caranya, tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang berkaitan dengan orang tua. Nah, karena itu sekarang kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di sekolah, saya kira peran kita sudah harus bergeser. Kita ini sebagai, saya sering menyebutnya sebagai pemandu wisata akademik. Jadi, ya mungkin nanti siswa akan lebih banyak punya peran dalam menentukan arah masa depannya, apa yang ingin dipelajari, kita fasilitasi. Jadi itu yang tadi dimaksud dengan tailor-made. Ya ke depan di era kemandirian belajar, maka peran guru itu tidak lagi pedagogis seperti yang dulu-dulu. Kita lebih menjadi pendamping, lebih menjadi fasilitator. Ya seperti kalau kita jalan-jalan kan kadang-kadang LO-nya nanya ke kita, Bapak Ibu, ini ada beberapa alternatif, kita langsung ke pasar apa mampir ke museum dulu kan biasanya, lalu pasar langsung. Nah, lalu pemerintah, oh ya kalau gitu kita langsung ke pasar. Nah, mungkin nanti dialog antara guru, sekolah, dan siswa atau bahkan orang tua itu akan menjadi semakin intens, dan peran anak, peran orang tua dalam menentukan pilihan-pilihan apa yang mau dipelajari, bagaimana caranya, itu akan menjadi lebih besar. Nah, ini kalau kita tidak siap, pasti akan kaget. Ini sing di sekolah ini sapa? Wong tua apa? Nah, kan gitu. Padahal trennya nanti akan arahnya kelihatannya akan lebih banyak begitu. Nah, tentu bagi pendidikan yang lebih banyak mengandalkan akses internet, maka ketersediaan dan kecepatan akses ini menjadi prasyarat yang tidak bisa dihindari. Nah, saya ingin memberi catatan juga kalau kita ingin menjadi teladan. Kita harus lebih percaya kepada proses daripada hasil yang berupa angka-angka. Nah, tetapi proses untuk menghasilkan karya ini yang saya ingin memberi catatan. Jadi kelemahan kita itu biasanya kita ini seneng kalau sudah sudah dapat ijazah, sudah dapat ilmu, sudah dapat nilai, misalnya dapat A atau dapat 10 atau dapat 100, kita sudah seneng. Padahal kita belum menghasilkan karya apa-apa. Nah, penguasaan ilmu itu satu hal, tapi karya itu kan hal lain. Maka kalau saya sering diskusi dengan teman-teman itu, mungkin ada kesalahan kita ketika menerangkan soal Iqra. Karena selalu yang kita diskusikan itu biasanya Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq itu cuma yang di depan, Iqra, bacalah. Kita harus menuntut ilmu, kita harus sekolah yang benar kan gitu. Tapi tidak pernah dibahas alladzi khalaq. Alladzi khalaq itu kan yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, berarti alladzi khalaq itu adalah proses kreatif. Tuhan sebagai Al-Khaliq. Kalau jujur, kita harus mengakui bahwa nama Tuhan yang pertama kali dikenalkan kepada umat manusia itu adalah Al-Khaliq sebagai pencipta. Nah, maka kalau kita diajari sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka yang pertama kali harus kita wakili itu adalah Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta. Nah, berarti kita harus menciptakan karya. Kalau begitu filosofinya, yakin saya, kita mungkin tidak akan bisa tidur sebelum berkarya.
Karena kita tidak akan bisa menjadi khalifah yang baik tanpa karya. Nah, selama ini kan kita sudah merasa belajar sungguh-sungguh, kita sudah merasa punya ilmu, udah punya ijazah, ada S1, S2, S3 gitu, tapi nggak ada karyanya. Nah, maka mari kita mencoba berkarya. Mungkin menulis buku, mungkin menulis di jurnal, mungkin menulis di media massa, mungkin menciptakan modul, mungkin bikin konten YouTube, mungkin apa sajalah yang itu bisa menjadi bagian dari karya kita. Nah, kemudian aktualisasi diri. Kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kapasitas masing-masing ya. Setiap orang itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, mohon maaf, selama ini kan kita kalau di sekolah, itu kapasitas personal itu hampir tidak pernah kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhan zaman kan artinya kalau ini eranya adalah era digital, ya berarti anak-anak kita persiapkan dengan era digital, teknologi informasinya harus bagus, bahasanya harus bagus, tetapi juga sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau memang anaknya ini tidak bongso matematika, ya nggak usah lah matematika tinggi-tinggi. Kalau dia mau misalnya menekuni bidang hukum, kemudian dia mau jadi pengacara, kan nggak perlu matematika yang ribet-ribet. Pengacara itu yang penting bisa persen-persen udah cukup. Karena yang penting bagi dia kan menang pirang persen, nggunain untuk apa bonus pirang persen, kan cuma soal persen-persen saja. Dan itu pun nggak, paling-paling 10%, 20% kan cuma gitu. Tidak pakai diferensial integral yang rumit-rumit. Nah, maka lebih baik waktunya mungkin belajar bahasa asing atau mungkin soal bagaimana hukum di era digital, kalau dia tertarik misalnya di bidang hukum. Jadi sekolah kemudian tidak selayaknya kita perlakukan seperti pabrik dengan SOP yang ketat untuk menghasilkan produk yang seragam. Karena memang yang kita didik ini manusia, dan manusia akan menjadi dirinya sendiri. Kan yang penting kita bekali supaya anak itu punya rasa percaya diri yang cukup dan berani dan punya keterampilan untuk berkompetisi, bahkan juga berkolaborasi dengan orang lain di zamannya nanti. Terakhir, saya ingin memberi catatan soal scientific literacy. Mungkin Bapak Ibu, kita akan heran. Jadi banyak anak-anak kita, lulusan-lulusan kita ini, pinter-pinter, ilmunya banyak, tapi lepas konteks. Jadi misalnya orang itu melek ilmu, itu mestinya tidak saja punya wawasan yang luas, ilmunya banyak, tapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu bisa mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan nyata. Maka kalau ada semboyan berilmu amalia dan beramal ilmiah, itu istilah Muhammadiyah tempo dulu, itu menurut saya luar biasa itu. Betul itu. Jadi ilmunya itu harus bisa diaplikasikan. Kemudian beramal ilmiah, basis amalnya itu juga harus ilmiah. Saya ingin memberi contoh misalnya begini. Ada orang yang belajar di SMA-nya IPA, dia sudah belajar fisika misalnya. Dia belajar mekanika fluida, dia belajar bejana berhubungan. Tapi ketika wastafelnya mampet, ketika WC-nya mampet, dia nggak kepikiran bagaimana mekanika fluida atau bejana berhubungan itu bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan WC yang mampet. Misalnya ketika mau nyogok WC itu, wah tapi nggak bisa, ini kan ada gulu banyak. Ya kenapa harus disogok? Kenapa tidak dikasih air saja, kemudian seperti tukang-tukang itu, ternyata kan kemudian dengan tekanan tertentu, dengan cara tertentu, itu sudah, karena ada bejana berhubungan, itu sudah bisa bikin bolong yang tadinya saluran itu mampet. Tapi hasil saintifiknya rendah, itu nggak kepikiran bagaimana memanfaatkan mekanika fluida atau bejana berhubungan itu untuk menyelesaikan WC mampet atau wastafel mampet. Jadi mestinya anak-anak kita itu dengan ilmu yang dipelajari, itu kemudian bagaimana
menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Kalau dia diajari elektronika, ya mestinya kalau ada barang-barang elektroniknya yang rusak, ya mestinya bisa memperbaiki sendiri. Karena yang saya lihat di Finland misalnya, hampir semua sekolah itu seperti SMK. Ketika saya tanya, loh ini SMA kok kayak SMK? Workshop-nya lengkap, ini diajari macam-macam. Ya nanti lulus dari sini bisa hidup. Bisa masak sendiri, bisa kerja sendiri, bisa bikin meubilar sendiri, bisa apa semua bisa dia kerjakan sendiri. Ini yang saya maksud dengan scientific literacy. Jadi jangan kemudian ilmunya banyak, tapi ketika dilepas itu seperti nggak berani melakukan banyak hal, atau tidak bisa, tidak terampil untuk melakukan banyak hal. Nah, maka mungkin supaya kita bisa menjadi uswah, itu kita ajari anak-anak kita sejak di sekolah, itu bahwa ilmu yang dia dapat itu supaya kontekstual, dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, setidak-tidaknya persoalan-persoalan praktis lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maka kalau ada misalnya di YouTube itu sering ada konten soal life hack, soal tips and tricks, itu menarik sekali bagaimana ilmu itu dengan sangat kreatif bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu, saya yakin kalau kita bisa membekali anak-anak seperti itu, sekolah kita akan menjadi contoh bagi yang lain. Dan dengan sendirinya itu akan menjadi dakwah yang luar biasa. Kita dakwah dengan memberi contoh yang istimewa, karena kita berada di depan ketika yang lain belum sempat berubah, kita sudah lompat sangat jauh ke depan. Di beberapa tempat, orang lain sudah mencobanya. Dan ternyata ya, meskipun tidak selalu berhasil, tapi paling tidak mereka sudah mencoba. Dan nanti pasti pada akhirnya, kalau dia bisa mengoreksi, bisa memperbaiki, akan berhasil juga. Tapi jangan takut untuk berinisiasi, memulai sesuatu yang baru. Nah, ini butuh dukungan infrastruktur, butuh dukungan dari pimpinan, supaya ide-ide kreatif, ide-ide inovatif itu diberi tempat yang lebih besar. Mungkin begitu sebagai apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nasrul minallah wa barakatuh. Nanti slide-nya ini akan saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya dibuka belum ya, Bapak? Silakan. Oh iya, saya dari SD Muhammadiyah. Lewat Pak Harpan nggak ini? Apa langsung ke Bapak? Lewat dong, lewat moderator. Ya. Pak Harpan. Ya, daftar nomor 1 dong. Muncul. Halo Pak Harpan, Assalamualaikum. Pak Harpan. Mulai bertanya Bapak Kepala SD Muhammadiyah Mbak Hasan kepada Bapak Suwarjo, monggo untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harpan. Waalaikumsalam. Ini Ustadz terkait dengan self leadership. Jadi kalau produk-produk kita dulu itu nampaknya memang dilepas di alam, ya, sehingga sehingga penuh dengan keterbatasan. Ya. Tapi endingnya justru menjadi orang yang mandiri, orang yang kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas secara pribadinya. Nah, sementara pendidikan yang sekarang anak-anak kita ini kan
dalam tanda petik lebih dimanjakan ya. Yes. Apa-apa serba ada, kemudian ini serba dituruti dan seterusnya, fasilitas itu melimpah. Nah, bagaimana untuk bukan menghindari ya, artinya dengan fasilitas yang serba cukup, tapi anak kita bisa mandiri gitu. Kalau kita dulu kan serba kekurangan, serba terbatas, Ustaz. Tapi justru menjadi orang yang militan untuk bisa mengatasi dalam permasalahan dirinya sendiri dan permasalahan yang ada di sekitar kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga langsung saja dijawab. Langsung ya? Baik. Pak, saya setuju bahwa memang kelebihan kita dulu itu kan cul-culan ya, belajar dari lapangan. Tapi justru itu yang kemudian membuat kita punya self leadership yang bagus ya, self directing yang bagus. Nah, anak-anak sekarang ini kan banyak fasilitas, dimanjakan, tapi mager Pak, karena semuanya serba terfasilitasi, semuanya serba instan gitu. Nah, berarti yang kurang apa Pak? Yang kurang adalah pengalaman belajar langsung seperti dulu, yang dalam teori sekarang disebut dengan istilah experiential learning. Jadi belajar dari pengalaman. Berarti pelajaran-pelajaran yang memberi anak pengalaman langsung, itu yang menurut saya harus diperbanyak. Ya sekarang misalnya bisa lewat HW, bisa lewat IPM, bisa lewat ya banyak kegiatan-kegiatan ekstra ya. Tapi yang intra itu mestinya juga harus memberi banyak pengalaman. Saya misalnya sampai sekarang yang tidak pernah saya lupakan itu adalah di samping soal keterlibatan saya banyak di IPM, di Pramuka, tetapi di SD, saya dulu di Gleco, di Muhammadiyah Gleco, itu guru kelas saya itu luar biasa. Jadi Gleco dulu itu kan kalau mau bikin kantor itu ya bikin sendiri. Jadi guru-guru ngajak murid-muridnya itu nyekat emperan sekolah itu kan ya emperan sekolah ya untuk sebagiannya dijadikan sekolah pakai bambu. Nah, oleh wali kelas saya itu anak-anak diajak siapa yang mau nanti datang lebih awal, nanti bantu Bapak bikin ruang kepala sekolah, ruang guru. Jadi ruang guru karena kekurangan ruang yang sudah ada buat murid, gurunya lalu di emperan itu dibuatkan dari bambu. Saya yang masih kecil ikut motong bambu, ikut maku, ikut ngepaske. Tapi itu sebuah pengalaman belajar yang luar biasa. Sehingga itu menumbuhkan keberanian bahwa kita juga bisa bikin sendiri kok. Saya makanya sampai sekarang itu seneng bikin sendiri. Ya meskipun mungkin tidak sebagus tukang, tetapi pengalaman di waktu kecil itu betul-betul membekas dan menumbuhkan keberanian untuk kita melakukan sesuatu. Jadi Pak Warjo, saya kira memberi pengalaman belajar langsung itu penting. Nah, maka saya sering cerita ke teman-teman daripada berbusa-busa bagaimana caranya ngajari supaya anak itu lebih menghargai orang kecil, bagaimana anak itu menghargai uang. Kan lebih baik anak diajak ke pasar, magang sama penjual berambang, simbah-simbah, sudah latihan ngitung awangan, ngitung matematika, tapi sekaligus dia akan tahu betapa simbah ini seharian di pasar, cuma dapat duit sekian, tinggu kulaan sekian, batine sekian, dan ternyata itu sangat sedikit. Betapa tidak mudah orang mencari uang. Nah, kalau anak itu anaknya orang kaya, yang biasa terima uang besar, tentu akan indah sekali pengalaman yang seperti itu. Hidup bersama simbah penjual berambang di pasar, dan pengalaman-pengalaman yang lain. Karena ada teman yang kreatif di sekolah yang kita bimbing itu, karena anak-anak ini kan kadang kalau pulang itu naik beca. Jadi ada beca simbah-simbah yang nongkrong di depan sekolah, dan itu menjadi langganan anak-anak kalau naik beca. Nah, suatu kali gurunya kreatif sekali. Yang disuruh masuk kelas itu tukang becaknya. Karena wali kelas ini sudah dinasihati berulang-ulang, kok anak nggak rajin-rajin belajar. Nah, dia punya inisiatif. Tukang becaknya ini suruh masuk kelas, lalu
dia berapa jam masuk kelas itu dijoli. Kasih HR lah untuk sekedar pengganti, kalau dia narik becak dapat berapa. Dijoli. Nah, tugasnya tukang becak ini apa, Bapak Ibu? Supaya cerita pengalaman dia dulu sekolah, karena kebetulan itu SD. Nah, Bapak itu dengan sangat antusias, karena ini kan karena tiap hari ngantar anak-anak, jadi kan akrab sekali dengan anak itu. Jadi Bapak ini sambil menangis, cerita, nah kamu sekolah yang betul ya nak, jangan seperti Bapak. Saya dulu tuh sekolah nggak bener, SD terus keluar gini, nggak bisa sekolah lagi. Nah ini saya jadi tukang beca ya cuma kayak begini, sehari saya cuma dapat sekian. Dia cerita itu dengan sangat emosional. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu, anak-anak itu rajin belajar karena tidak mau jadi tukang beca. Nah ini kan ide sederhana, tapi menurut saya kreatif sekali untuk memberi pengalaman langsung. Jadi dengan pelakunya itu jadi konkret, jadi real sekali. Nah kekurangan kita saya kira sekarang ini karena semuanya dimasukkan di kelas, sehingga semuanya jadi artifisial. Jadi semuanya itu jadi semu. Nah kelebihan kita dulu semuanya konkret. Meskipun kalau diukur sekarang, itu kadang-kadang ya kebablasan itu. Saya juga merasa gitu Pak War. Misalnya begini, saya dulu pramuka di Mualimin itu camping di Karang Pramuka, di Kaliurang. Bagus sekali guru saya itu memberi pengalaman langsung untuk apa? Jurit malam. Jurit malamnya adalah mencari pembina yang ada di atas bukit, menembakkan pistol sign itu, roar gitu kan, terus keluar sinarnya itu. Anak-anak dari bawah, kita berregu, masing-masing regu, diminta untuk mencari. Nah itu kan jalan setapak di atas tebing-tebing, untuk sampai ke atas dari mana asalnya pistol itu ditembakkan. Itu kan uji nyali, ya uji keterampilan. Meskipun kalau dihitung sekarang, oh ya ukuran tenan kok Pak Guru zaman dulu itu pun nek terpleset dan kemudian masuk ke jurang itu terus sing tanggung jawab sopo. Tetapi kita waktu itu tidak berpikir itu, kita semangat aja dengan sangat berhati-hati, kita cekelan dengan bibir jalan setapak itu supaya kita tidak terperosok. Sampai kemudian menemukan, tapi itu kan pengalaman langsung. Kita diajak masuk gorong-gorong karena airnya jernih di Kulon Progo. Nah, kalau sekarang kita membayangkannya, nanti kalau di dalam gorong-gorong ada ular, terus piye? Tapi ternyata sebelumnya sudah disisir dulu, gurunya udah masuk dulu ke situ, aman, nah baru anak-anak disuruh masuk. Jadi ada pengalaman-pengalaman petualangan langsung begitu, yang kemudian membuat kita ini punya cukup nyali kalau mau berpetualang. Tapi coba Pak War, kalau semuanya di kelas, semua diceritani, itu nanti dijegurke ora wani. Mungkin itu komentar saya. Oke. Mungkin yang lain mau menyampaikan pertanyaan, boleh kepada pemateri, pada Bapak Dirut, ataupun kepada pimpinan daerah terkait hal yang terkini. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah. Pak Arfan, Assalamualaikum. Saya Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Arfan. Assalamualaikum Pak Irut. Bisa bertemu. Tadi disebut bahwa kita memang selalu dituntut untuk melakukan inovasi yang substansi. Nah, kita sebagai kepala sekolah bisa melakukan inovasi substansi kalau kita juga mempunyai ilmunya, wawasannya. Contoh, inovasi terhadap kurikulum kita, karena ini sekarang Pak Mas Menteri itu selalu mendengungkan Merdeka Belajar. Yeah. Sebenarnya ini kesempatan yang bagus kita untuk melakukan inovasi terhadap apa yang sudah Pak Irut tadi sampaikan, untuk pembelajaran yang experiencing, untuk project based learning dan sebagainya, yang itu betul-betul masuk ke kurikulum sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi ini sebenarnya momen kita bisa rangkum. Nah, tapi ini karena kita dangkalnya ilmu untuk bagaimana mengemas kurikulum agar beda antara sekolah satu dengan sekolah lain, dan kita unggul di situ daripada sekolah-sekolah yang lain ya, terutama sekolah Muhammadiyah. Nah ini bagaimana Pak?
istilahnya jalan keluar atau solusi agar kita bisa berani untuk melakukan inovasi substansi terkhusus kurikulum. Terima kasih. Monggo Pak Ibu langsung menjawab. Ya, terima kasih. Saya setuju Bu bahwa memang kita inovasinya harus yang substantif dan Mas Menteri kan memberi ruang ya. Nah, tinggal kita sendiri sekarang, keberanian kita, apalagi kita ini swasta, perserikatan. Menurut saya begini, Bu. Pertama, forum-forum misalnya kayak MKKS atau apa itu ya, itu dioptimalkan untuk membicarakan hal-hal yang substantif seperti ini. Misalnya kemudian pemetaan, kita kan bisa rundingan, katakanlah misalnya MUHI, MUHA, MUGA, dan seterusnya itu couplingnya karena melihat sumber daya yang dimiliki, melihat pasarnya, melihat orang tuanya, oh kalau MUHI lebih ke sini, dan kelihatannya kalau ke sini bisa. Oke, itu MUHI dipertajam di situ. Sementara MUHA mungkin di aspek yang lain lagi. Itu pilihan-pilihan. Nah, kita bisa bagi-bagi itu. Bisa bagi-bagi. Satu itu. Yang kedua, kalau sumber daya kita dianggap belum cukup, kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Tentu perguruan tinggi akan sangat senang untuk mendampingi sekolah dalam pengembangan kurikulum-kurikulum yang substantif. Nah, cuma memang kita harus sepakat dulu bahwa memang kita ingin mengembangkan kekhususan itu yang substantif. Jangan misalnya bekerja sama hanya untuk satu bidang yang itu di pinggiran. Ya itu juga baik ya untuk hal-hal yang tidak substantif. Tapi saya lebih ingin ada sesuatu karena sekolah seperti kita ini kan sudah berjalan puluhan tahun ya, seperti ini gitu. Nah, kalau kita sepakat bahwa abad kedua itu tantangannya berbeda, maka mari di awal abad kedua ini kita mulai dengan sesuatu yang lebih substantif gitu. Jadi para pendahulu dulu sudah meng-create sekolah Muhammadiyah itu menjadi seperti ini. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat dan itu mengantarkan anak-anak untuk masuk ke banyak sektor. Itu sudah harus kita syukuri, itu bagus lah. Itu kan produk generasi dulu, Bu. Nah, maksud saya, mari kita bisa bareng-bareng untuk terus, ini tentu pekerjaan yang tidak sehari dua hari, tapi perlu diskusi, perlu dimatangkan, mulai dari ide sampai nanti diterjemahkan dalam bentuk dokumen, dalam bentuk kurikulum, dan bagaimana kemudian kalau ini diimplementasikan akan menjadi seperti apa. Nah, menurut saya momentum Merdeka Belajar ini harus kita tangkap, dan saya kira pimpinan daerah, terutama Majelis Pendidikan, itu bisa mengambil benderanya untuk mari ini bendera inovasi substantif ini kita tarik supaya kemudian semuanya bisa berlari untuk tadi ada pilihan-pilihan. Misalnya saya terus terang tertarik sekali dengan pengalaman almarhum Pak Kardi di Mantiga. Pak Kardi ini kan orang tua lama, tapi kan orangnya sangat kreatif, sangat berani. Ketika MAN 3 dipercayakan kepada Pak Kardi, yang dia lakukan pertama kali kan melakukan pemetaan. Ini muridku ini kok kabeh Dora melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena murid-murid di situ ternyata umumnya dari daerah slum kan, dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga menurut logikanya Pak Kardi, nek tak genjot akademik yang gue apa? Akhirnya nanti juga dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka yang dilakukan oleh Pak Kardi adalah berdasarkan asesmen diagnostik tadi itu, bukan hanya metodologi pembelajarannya yang dia create, tapi kemudian Pak Kardi bikin MAN ini seperti MAN keterampilan. Jadi saya harus membekali anak-anak ini supaya lulus dari MAN itu iso urip. Nah, itu piye carane? Nah, itu yang kemudian kepribadiannya ditata, keterampilannya diajari. Maka sebetulnya yang awal-awal mengintrodusir MAN keterampilan itu ya MAN 3-nya Pak Kardi itu. Meskipun waktu itu dimarahi Kanwil, karena nomenklaturnya di Kanwil nggak ada, nomenklaturnya di Jakarta nggak ada. Tapi menurut Pak Kardi ini kebutuhan real untuk MAN 3. Nah yang menarik, ini yang menurut saya logika Pak Kardi yang menurut saya luar biasa pada waktu itu. Dia melihat karena ini orang miskin,
Dan biasanya kelemahan orang miskin itu minder. Nah, maka yang dilakukan oleh Pak Kardi, kalau mau berhasil kan padahal nggak boleh minder kan, harus percaya diri. Maka dia rubah setting halaman sekolahnya itu menjadi panggung, dan setiap Sabtu semua anak-anak harus tampil di situ. Karena untuk memberi pengalaman tadi, experiential learning tadi. Karena yang namanya percaya diri kan nggak bisa dikasih tahu. Kamu harus percaya diri. Nah, percaya diri itu penting. Iya, cuma tahu, tapi nanti tetap minder juga. Harus tampil. Mungkin deklamasi, mungkin nyanyi, mungkin pencak silat, mungkin ngaji, azan, apa saja boleh. Yang penting kabeh tampil. Setiap Sabtu bergilir gantian. Jadi itu menjadi panggung terbuka. Dan luar biasa, habis itu anak-anak Mantiga itu saya lihat prestasi non-akademiknya luar biasa. Ya, non-akademiknya luar biasa. Nah, itu kan pilihan, Bu. Karena dia milihnya, ini kalau mau akademik, nggak bisa. Karena lebih banyak yang luar biasa. Maka dia memilih yang non-akademik, tapi membekalinya dengan apa namanya yang sangat diperlukan, sangat diperlukan untuk masa depannya. Jadi saya kira kolaborasi, kolaborasi antar ini penting. Malah waton. Itu ya, Bu, ya. Jadi saya kira bisa kolaborasi antar sekolah, MKKS, dan perguruan tinggi. Saya kira perguruan tinggi akan dengan sangat tangan terbuka bisa membantu sekolah-sekolah kita dengan sumber daya yang dimiliki. Matur nuwun, Pak Elvan. Terima kasih Pak Irut. Mungkin kalau ada yang masih ingin bertanya lagi, tadi sudah Pak Suwarjo dan Bu Fitri dari SMA Muhammadiyah 1. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah ada yang ingin ditanyakan lagi pada pemateri. Kalau tidak ada informasi-informasi dari PDM, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak Sigit. Monggo dari Pak, boleh lagi nggak? Monggo. Oke, monggo. Ya ini, mumpung ini dari ahli psikologi. Jadi gini, saya mengamati anak-anak yang mengikuti pembelajaran online, itu kami butuh informasi Pak, bagaimana secara psikologi mereka untuk bisa menerima materi itu berapa menit, atau kita harus melakukan seperti apa nih? Dari apa istilahnya, seorang guru yang menghadapi anak di pembelajaran online. Adakah ilmu atau jurnal atau yang terbaru untuk kita bisa baca atau kita bisa pelajari? Pripun Pak? Oke. Memang Bu, salah satu kelemahan daring itu kan tidak bisa face to face, sehingga emotional touch-nya itu tidak sekuat kalau face to face. Itu diakui di banyak penelitian, salah satu kelemahannya. Maka kemudian orang menyarankan untuk blended. Jadi dicampur antara tatap muka beberapa kali sebagai penguatan, terutama untuk psychological touch, dan kemudian daring. Nah, kalau ditanya berapa menit, ya sangat tergantung karena banyak faktornya ya, misalnya kesiapan masing-masing anak. Kalau anaknya mau belajar ya mau diajak online seharian, seperti kalau anak-anak main game itu kan karena dia minat, mau seharian juga nggak pergi-pergi kan Bu dari komputer. Tapi nah ini soal pelajaran, itu lalu tergantung juga seberapa anak itu minat kepada pelajaran itu, kemudian seberapa gurunya bisa memenuhi harapan anaknya gitu ya Bu. Nah makanya memang yang menjadi tidak mudah karena di kita ini kan kurikulumnya masih besar sekali sehingga masih gemuk ya, sehingga anak itu harus terpaksa dalam tanda petik ya belajar banyak hal yang sebetulnya mungkin dia tidak suka atau bahkan nyun pangapunten tidak dia perlukan sebetulnya bagi kehidupannya nanti. Nah, saya ingin memberi contoh yang sederhana itu misalnya begini. Ada muatan lokal bahasa Jawa. Kan mestinya yang lebih fungsional itu kan soal tata krama, soal kemampuan
berbicara yang sopan, atau soal misalnya mewakili pidato, kan itu yang diperlukan dalam pelajaran bahasa Jawa. Tapi kan yang sering diajarkan di sekolah, terutama di SD atau di SMP, itu kan seringkali anak cicak, apa namanya, anak ini apa namanya. Saya pernah tanya ke mahasiswa, Anda tahu anak cicak namanya apa? Tahu Pak, apa? Sawiyah. Terus saya tanya, kamu belajar Sawiyah itu kapan? Ya SD Pak. Sejak SD sampai sekarang ini berapa kali kamu menggunakan kata Sawiyah dalam hidup? Nggak pernah. Loh, berarti kalau kamu tidak tahu Sawiyah, kamu masih hidup nggak? Ya masih hidup Pak. Ya sudah, kalau berarti kalau itu masih hidup, Sawiyah itu menjadi tidak penting. Berarti kalau saya tidak tahu Sawiyah, ya nggak apa-apa, saya tetap bisa hidup dengan baik. Nah, maka kenapa kita harus terlalu serius belajar Sawiyah? Kalau kita tidak tahu namanya Sawiyah, dibilang cicak kecil juga boleh kok. Padahal ada hal lain yang lebih penting. Nah, hal lain yang lebih penting itu misalnya begini. Ini pengalaman pribadi. Saya pernah diundang ceramah di luar daerah, terus pulang diberi cek, Bu, dari bank tertentu. Wah, karena diberi cek, saya kan kemudian datang ke bank, saya mau mencairkan cek itu. Terus dari bank itu bilang begini, oh ini Pak, mohon maaf, bank yang mengeluarkan cek Bapak ini karena di cabang pembantu belum online, belum real time. Jadi ini bisa dicairkan Pak, bisa ditagihkan, bisa kami bantu, tapi inkaso. Wah, saya itu celeng gitu, inkaso, ya apa yo? Saya sebagai orang yang belajar IPA, bukan IPS, kan jadi nggak tahu inkaso itu apa, karena saya tidak belajar ekonomi. Nah, saya pura-puranya nanya begini, terus caranya bagaimana? Oh, Pak, Bapak punya rekening tabungan di sini? Oh, punya. Oh, yes. Pak, nanti kami tagihkan dan akan kami masukkan ke rekening Bapak, tapi tidak bisa hari ini baru bisa masuk besok, Pak, tidak bisa dicarikan hari ini. Oh, saya baru tahu bahwa yang namanya inkaso itu ternyata, ini kan yo izin toh, Bu. Kalau kita kok nggak tahu inkaso apa. Nah, belum kalau kita menukarkan uang di bank. Saya bawa rupiah, saya mau tukar dolar gitu, karena waktu itu kita mau ke luar. Terus sama banknya ditanya, ini mau banknote atau banknote ki apa? Saya baru tahu bahwa maksudnya banknote itu ya uang dolar yang uang itu, bukan TC. Dia bilang begini, ini mau banknote apa TC Pak? Saya bilang, apa? Enaknya apa ya? Saya kan pura-pura nanya begitu padahal ya nggak ngerti. Nah, itu artinya apa? Bagi orang yang mau bepergian, bagi orang yang mau bertransaksi, itu pengetahuan tentang bagaimana bertransaksi di bank, bagaimana kita menukarkan dolar, itu lebih penting daripada Sawiyah, misalnya gitu. Nah, maksud saya, apa yang lebih penting untuk membekali anak-anak ini supaya anak ini nanti dia bisa masuk ke dunia baru, itu dengan gagah gitu loh, Bu. Itu yang kalau kita bisa membekali itu, saya optimis itu akan sangat anak akan berterima kasih sekali karena kita dibekali. Karena pengalaman saya bahkan termasuk di perguruan tinggi, kadang-kadang kita tidak dibekali dengan kebutuhan nyata persoalan-persoalan di lapangan. Misalnya saya belajar psikologi, Bu. Suatu ketika saya pernah diundang untuk mengevaluasi kekerasan kampanye yang sampai ribut-ribut itu. Ada teman dari sosiologi, ada teman dari hukum. Teman dari sosiologi dan dari hukum itu ngomongnya enak sekali. Saya yang dari psikologi, saya mikir, saya mau pakai teori apa, bagaimana cara mengevaluasinya. Itu setelah saya pikir-pikir, Bu, kenapa saya kesulitan? Ya karena saya nggak pernah diajari di kampus. Setelah saya urut-urut lagi, mungkin juga karena guru-guru saya juga nggak bisa. Karena mereka cuma belajar teori secara terpisah dan tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus di lapangan. Nah, misalnya gitu. Nah, makanya saya kok merasa bahwa ya kita harus
harus menyesuaikan dengan perkembangan. Dan sekarang kalau soal jurnal, soal itu bisa dicari dan banyak sekali. Kita tinggal masuk dan asal tahu cara masuknya kita bisa berselancar sampai ke mana-mana. Terima kasih Bu Fitri. Oke, terima kasih kepada Pak Irut dan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah mengikuti kegiatan pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jakarta ini. Karena waktu telah menunjukkan hampir jam 3 atau jam 15.00, tinggal 5 menit lagi. Selanjutnya Pak Sigit, ada Pak Sigit? Masuk Pak Sigit. Informasi 5 menit dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Haryo Yudanto selaku Wakil Ketua PDM dan sekaligus Ketua MCCC Satgas MCCC PDM Kota Yogyakarta. Silakan, waktu 3 menit. Oke, matur nuwun Pak Arwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Irut yang berbahagia. Salam sehat. Dangu mboten kepanggih, Pak. Siap. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Langsung saja karena waktunya cuma 3 menit. Jadi terkait pandemi ini, nampaknya kita belum tahu akan berakhir sampai kapan. Yang jelas, di sini pun saya tetap pakai masker dan jaga jarak dengan Pak Arfan, karena tidak tahu siapa yang OTG atau saya atau Pak Arfan, tapi tetap saya menjaga kesehatan demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Untuk terkait itu, mohon Bapak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan, tetap memakai masker walaupun dalam ruangan, dalam acara apapun, kemudian tetap jaga jarak, kemudian mencuci tangan, yang menjaga kesehatan agar badan tetap fit. Kemudian terkait dengan pembelajaran, ini memang secara resmi, surat edaran dari PDM, kita belum boleh untuk melakukan tatap muka dengan siswa. Walaupun sudah ada laporan beberapa yang masuk ke saya, ada yang kunjungan dan sebagainya. Ini nanti mohon bisa memberitahu kita dulu sehingga akan kita persiapkan protokol COVID-nya. Sehingga harapan kita tidak ada terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, karena kondisi saat ini semakin nampaknya semakin penularannya semakin membahayakan daripada yang beberapa bulan yang lalu. Contoh yang saya sampaikan, UPN, Universitas Negeri UPN itu kemarin hanya bimbingan skripsi saja, begitu langsung lockdown. Ini 14 hari UPN diliburkan. Nah, jangan sampai ini terjadi di sekolah-sekolah kita. Untuk itu maka kita selalu jaga. Alhamdulillah tidak ada kasus di Muhammadiyah, di sekolah kita, dan jangan sampai ada kasus, kita jaga terus. Seandainya ada apa-apa, nanti kita berkomunikasi sehingga harapan kita tetap proses berjalan dengan baik dan tetap kita menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah tadi sudah banyak pencerahan dari Pak Irut. Insya Allah ini nanti nampaknya Bapak Ibu masih belum puas Pak Irut. Kita harapkan nanti bisa disambung lagi. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sigit selaku Ketua
Satgas MCC PDM Kota Yogyakarta. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 15, itu kami selaku MC pembawa acara pada acara pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta ini pertama mengucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori selaku pemateri yang menyampaikan materi pada siang sampai sore hari ini. Insya Allah materinya sangat bermanfaat sekali kepada amal usaha pendidikan kita, dan nanti kami mohon untuk bisa mengcopy materi untuk bisa kami share kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menjadi referensi mereka. Kami ucapkan juga terima kasih pada Bapak Ketua Majelis dan Lembaga PDM Kota Yogyakarta yang telah mengikuti acara pengajian pimpinan ini, dan juga kepada ketua-ketua ortom tingkat daerah, dan juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Semoga kegiatan kita dengan niat ikhlas ini semoga menjadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita terapkan dalam pelaksanaan kita dalam memimpin amal usaha pendidikan di sekolah ataupun madrasah di lingkungan PDM Kota Yogyakarta. Marilah kita akhiri pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta ini secara bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.